SDK Pelita Persada Blora menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. SDK Pelita Persada mempunyai visi mencetak generasi pemimpin bangsa yang cerdas, berhikmat, dan berkarakter mulia. Program andalan di SDK Pelita Persada: English Conversation, IT, Art and Science, Fun Learning, Outdoor Class. SDK Pelita Persada juga menyelenggarakan program beasiswa jemaat gereja, dan beasiswa anak cerdas. Mari segera daftarkan putra-putri Anda ke SDK Pelita Persada Blora yang beralamatkan di Jalan Gunung Lawu nomor 34 Tempelan Blora. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna di nomor 085299711112. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus. Yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita pagi ini? Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Mari kita mengundang saudara bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kesempatan hari ini kami mau beribadah, memuji, menyembah Engkau. Siapkan kami lebih lagi untuk Engkau, menari, memuji, menyembah. Dan biarlah Tuhan kesempatan ini kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam lawatan hadirat-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Mari siapkan diri kita memuji Tuhan lebih lagi. Saudara katakan, jangan lelah, yuk bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh yeah, jangan lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari siapkan sama-sama. Datangkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang setiap kita untuk tetap berdiri teguh dan rajin melayani Tuhan. Bekerja bersamamu Tuhan, amin, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari semua katakan, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi katakan, katakan tanah bergelombang, timbun tanah yang berubah. Apa saudara? Siap dibangun untuk Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi untuk Tuhan katakan. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ada sukacita melimpah, amin. Sekali lagi kita puji Dia. Lebih lagi, lebih semangat untuk Tuhan kita. Mari siap-siap katakan, firman-Mu Tuhan ditaplaki kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan Kau baik, sangat baik. Lebih lagi katakan semua. Firman-Mu Tuhan ditaplaki kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari katakan, ku kan terbang tinggi di awan
bersama siapa saudara? Bersama Tuhan Yesus kita mau lakukan perkara yang luar biasa. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Semua bukan terbang tinggi di awan, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Lagi semua bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Katakan, bukan aman dalam Tuhan. Lagi, bukan aman dalam Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan saja kita, Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita mau dengar warta untuk minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan Minggu tanggal 20 Juni 2021. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak bisa menghubungi admin gereja. Mari para pria, hadirilah ibadah kopi pada hari Selasa 15 Juni 2021 pada pukul 6 sore di lantai 1 Gereja Betani dengan pembicara Bapak Jarod Wijanarko dari Jakarta. Ibadah Raya Minggu pagi dan sore tanggal 20 Juni 2021 akan dilayani Bapak Yosya Rifa dari Solo. Ibadah Remaja FOG akan diadakan hari Minggu tanggal 20 Juni pukul 10 pagi di Main Hall Geraha Betani Blora. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat via Zoom diadakan hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk bulan Juni dilaksanakan pada minggu pertama dan ketiga. Kelas musik Betani dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi admin gereja. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Dia. Siapkan hati, buka kapasitas hati kita untuk kita menyanjung Tuhan kita lebih dalam lagi. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang
sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti ini aku bencana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana sempurna. Ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, yang sempurna Mari saudara yang terkasih, kita sembah Dia pagi ini. Kita bersyukur sebab Tuhan baik, sangat baik. Kesempatan yang indah pagi ini kita mau datangi Dia. Kita puji, kita sembah Dia. Ungkapkan yang ada dalam hatimu, dalam hidupmu, bahwa Dia adalah Raja. Dia sumber dari kekuatan kita, sumber harapan, sumber jawaban. Serukan Dia lebih lagi pagi ini. Bikarala barala 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 pasando, irala marala masangkara lama se. Oh yeah, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa, di tempat yang maha tinggi. Yesus, Kaulah harapan, Yesuslah Kau jawaban. Oh haleluya, haleluya. Syukurlah, syukurlah Bapa, Yesus Kau yang terhebat, Yesus Kau yang berkuasa selamatkan. Terima kasih buat hari yang Kau beri, buat cinta-Mu. Haleluya. Bila dalam masa, bila masa, sikara mata sakala bala 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 bala, di mata sandara lama sando. Sakala bala 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 sakara lama sakala, sidikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Jesus. Terima kasih Tuhan buat yang Kau beri. Terima kasih Bapa. Ini aku bencana-Mu,
bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku. Mari kami undang saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami undang untuk hamba-Nya untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti aku. Bejana-Mu bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, yang sempurna seperti-Mu, yang sempurna seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita, kami bisa datang ke rumah Tuhan kembali. Baik setiap kami yang di sini maupun setiap kami yang ada di rumah Tuhan yang mengikuti live streaming ibadah ini Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, ada sebuah terobosan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi Kristen-Kristen yang dewasa. Kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat, yang tangguh Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Karena itu Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami ini hati yang baru, roh yang taat. Sekalipun firman ini gak sesuai dengan kedagingan kami. Tapi biarlah kami menerima firman-Mu dengan tidak berbantah. Justru kami menerima dengan sukacita. Karena itu berbicaralah Tuhan pada setiap kami Tuhan pagi hari ini. Supaya waktu kami mendengar firman-Mu, roh kami kembali berkobar-kobar. Kami kembali Tuhan semangat Tuhan. Sebab kami tahu bahwa di dalam Kau akan ada pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang keras, halo, shalom. Puji Tuhan. Saudara bersemangat pagi hari ini. Amin. Haleluya. Ya saudara, pagi hari ini saya akan mau share firman Tuhan buat setiap saudara dan saya. Kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani, saudara. Ya, 3 bulan ini kita akan masuk dalam sebuah tema bertumbuh. Kami rindu setiap kita, jemaat, pelayan Tuhan, pemimpin, semua kita, gereja Tuhan, kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, kita akan melihat kenapa Tuhan mau kita bertumbuh, apa yang Tuhan mau di dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah fase pertumbuhan. Ini penting sekali. Ya, ibaratnya kalau sebuah mobil, maka ini adalah seperti apa ya saudara ya, speedometer gitu ya, seperti dashboard. Lah fungsi dari dashboard ada speedometer, ada ukuran oli, ukuran panas mesin untuk apa saudara? Untuk mengetahui kondisi mobil kita, kendaraan ini baik atau enggak. Sebab mobil saya pernah jebol saudara ya, macet di tengah hutan saudara ya, dibawa istri saya ya, bukan salah istri saya ya, istri nggak pernah salah saudara, mobilnya yang salah saudara ya, karena meterannya mati semua saudara ya. Nah, karena meterannya mati semua, makanya kita nggak pernah tahu dalam kehidupan kita. Nah, kita akan menjadi, biarlah waktu kita mendengar firman ini kita bisa mengukur, kita bisa melihat, kita ini ada di fase mana sih, sejauh mana sih kita jadi orang Kristen. Atau cuman Kristen
10 tahun, 15 tahun cuman gitu-gitu aja, ya, nggak ada kemajuan. Masalah tetap masalah, ya, masalah rumah tangga nggak pernah selesai, masalah kehidupan nggak pernah selesai. Padahal Tuhan sudah berikan jalan keluar, Tuhan sudah berikan kuasa di dalam setiap hidup kita. Yang jadi masalah adalah kita nggak pernah bertumbuh dan belajar bagaimana mengatasi setiap masalah. Kita buka dalam Matius 13 ayat yang ke-32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Perhatikan, tetapi apabila sudah tumbuh, katakan sudah tumbuh. 1, 2, 3. Sudah tumbuh. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, ya. Dia gambarkan seperti biji sesawi. Biji sesawi itu apa? Biji selasi, saudara, ya. Saudara tentu sudah enggak aneh, ya, dengan biji selasi, ya. Kita tahu manfaat biji selasi sangat-sangat banyak, luar biasa. Kalau saudara tahu biasanya ada minuman, ada chiaseed, nah, itu salah satunya, saudara, ya. Termasuk biji-bijian, biji selasi atau biji sesawi ini, saudara. Ya. Yesus katakan bahwa iman kita, manusia roh kita ini digambarkan seperti biji sesawi. Kecil, sudah kecil, hitam, saudara, ya. Kalau kena angin melebat, hilang, mungkin kelihatannya bahkan enggak berharga, enggak berguna. Apa sih biji kecil ini, apa hebatnya? Tapi Yesus bilang gini, tunggu dulu. Kalau biji sesawi ini apabila sudah tumbuh, maka biji ini akan menjadi sayuran yang paling gede. Ini mungkin biji yang paling kecil dari semua biji. Tapi kalau ini tumbuh, yang satu ini tumbuh, tunggu dulu. Ini menjadi luar biasa. Menjadi sesuatu yang besar, yang hebat, yang bahkan sampai dikatakan semua makhluk, binatang, burung-burung di udara. Mereka buat rumah di situ, buat home, saudara. Artinya sesuatu yang baik, sampai kemana-mana. Dari sebuah biji yang kecil. Nah demikian juga dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita ini mesti sadar bahwa kekristenan ini mungkin saudara pikir, Pak, kekristenan itu apa sih? Kecil, minoritas, enggak dianggap. Ini baru ngomong kekristenan. Belum bicara tentang iman setiap kita pribadi demi pribadi. Bahkan berapa banyak seringkali kita menganggap remeh dengan iman Kristen kita. Iman kita kepada Tuhan, keselamatan yang kita terima. Kita anggap bahwa itu enggak berguna. Bahkan jujur saya temui beberapa banyak orang menyesal jadi orang Kristen, saudara. Buktinya apa? Buktinya dulu lahir sebagai anak Tuhan. Pernah diselamatkan, pernah ditolong Tuhan. Pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi hari ini dia menjual imannya, dia membuang imannya. Dia meremehkan iman biji sesawi yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena dianggap tidak berguna. Karena dia nggak ngerti firman. Karena biji itu tetap biji yang kecil, karena nggak pernah bertumbuh. Selama biji ini nggak bertumbuh, selama iman kita nggak bertumbuh, maka iman kita tetap kecil. Tetap, ya benar nggak berguna. Tetap nggak ada apa-apanya, saudara. Nggak ada sesuatu yang besar, yang lahir, yang keluar dalam setiap kehidupan kita. Makanya, bagaimana sebuah biji yang kecil bisa mengeluarkan potensi yang luar biasa adalah waktu dia bertumbuh. Jangan merasa saudara begini ya, wah kita ini minoritas Pak, bisnis ya wis gini aja, hidup Kristen ya wis gini aja. Lebih-lebih kalau pelayanan di kota kecil, di desa kecil, ya sudah gini aja mau seperti apa. Saya teringat saudara ya, saya dipanggil Tuhan melayani waktu masih SMP. Saya bertobat SMP kelas 1 dalam sebuah retreat. Saya mengalami perjumpaan, saya mengalami yang namanya lahir baru saudara. Saya dimuridkan, saya datang ke gereja, ya saya dulu tuh tipe anak yang males sekali ke gereja. Kalau gereja karena terpaksa, karena dipaksa oleh papa mama saya untuk ikut sekolah minggu. Tapi waktu saya mengalami lahir baru, tiba-tiba ada sebuah kobaran. Dan
sebuah komitmen. Jadi begini, saya tuh ngalami pertobatan 2 kali. Ya, waktu pertengahan kelas 6 saya ikut retret, saya bertobat, nangis-nangis saudara. Tapi saya nggak mau komitmen untuk dimuridkan, nggak mau komitmen untuk disiplin rohani. Apa yang terjadi? Saya balik ke teman saya yang nakal, saudara. Jadi nakal lagi, jadi jauh Tuhan. Ingat Tuhan kalau hari Minggu, ingat berdoa kalau hari Minggu. Selesai pulang gereja sampai Minggu lagi sudah nggak pernah ingat Tuhan, saudara ya. Tapi waktu kedua kali, waktu saya SMP pertengahan itu saudara ya, ada sebuah libur sedikit, ada retreat youth. Saya bilang gini, Tuhan yang kali ini Tuhan, saya nggak akan biarkan iman saya mati. Yang kali ini saya mau bertumbuh. Hari itu saya punya komitmen, saya tahu itu Roh Kudus yang bawa saya saudara. Saya dimuridkan, SMP kelas 2, saya mulai melayani musik saudara. Nggak selesai melayani musik, Roh Kudus panggil saya, ayo kamu beritakan Injil. Saya mulai belajar nginjil kesaksian sama teman-teman saya saudara. Ya, teman sebangku saya, teman main saya yang ada di belakang. Ya, saya injili siapa? Podo wong Kristen nih, ya. Sama-sama orang Kristen, sama-sama anak Tuhan. Tapi saya tahu ini nakalnya sama kayak saya dulu gitu ya. 4 orang bertobat saudara, komitmen sama-sama. Saya bilang ayo kita buat persekutuan doa hari itu. Kelas 2 SMP, kami buat persekutuan doa saudara. 4 orang saudara. Di mana Pak persekutuan doanya? Di dekatnya kamar mandi sekolah. Jadi tiap kali istirahat habis istirahat makan, saya kumpul sama teman-teman 4 orang ini. Ngapain? Cuman berdoa. Tuhan, kami minta jiwa-jiwa. Lah gak bisa berdoa saudara ya. Anak SMP gak bisa berdoa, gak ngerti firman hari itu saudara ya. Firman cuma ngerti sedikit saudara. Tapi kami mau bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan. Mulai bertambah, Tuhan tambahkan anak-anak. Ada 10-15 orang. Sehingga kami harus buat persekutuan di tempat lain saudara. Di rumah teman kami yang ada di dekat sekolah. Pulang sekolah kami gak pulang. Kami buat persekutuan. Gak selesai di situ. Kami buat retreat, kami bagi brosur sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan guru dimarahi saudara ya. Kakak kelas kami undang, kami SMP terus di atas gedung itu lantai 2 SMA saudara ya, lantai bawah SD. Kami bagi brosur, mulai dari anak SD sampai SMA, ikut retreat yuk. Yang lain ini siapa? Ya kita-kita. Oh sebuah saisone bawa saudara ya. Yang penting kami percaya, kami ini berjalan bersama Tuhan. Kami bagi brosur, puji Tuhan saudara, kakak-kakak kelas mau ikut retreat saudara, dilayani oleh anak-anak SMP saudara ya. Dan puji Tuhan hari itu ada 50 orang bertobat dalam retreat, kami dibaptis sama-sama, kami dimuridkan bersama-sama saudara. Selesai hari itu? Enggak saudara, kami terus mau bertumbuh, kami buka cabang, bukan buka cabang ya, buka persekutuan lagi di sekolah lain denger, datang dong ke SMA aku, ayo buat persekutuan, oke gitu ya. Kami datang, jadi kalau hari Jumat di sekolah saya sendiri, hari Sabtu kami di sekolah lain. Enggak selesai, sekolah lain dibuka saudara. Dan hari ini kalau saya melihat, apa ya pelayanan yang Tuhan percayakan, masa lalu, beberapa waktu lalu mulai ada Facebook, ya ketemu lagi saudara. Dan saya bersyukur, ada teman-teman saya, yang dulunya diajak persekutuan gak mau datang. Hari itu kami ketemu di Facebook, kami chatting. Dia bilang, aku bertobat, aku ngalami pertobatan. Aduh nyesel aku, waktu dulu mau ajak persekutuan aku gak mau. Tapi waktu kuliah aku ketemu Tuhan, dilawat Tuhan. Tapi sekarang aku jadi hamba Tuhan. Ada beberapa lagi jadi pendeta saudara ya, menggembalakan orang-orang Indonesia yang ada di Amerika saudara. Ada yang di Australia juga, di Sydney dan di Melbourne saudara. Saya cuma melihat gini, lihat dari biji yang kecil, firman Tuhan katakan kalau itu tumbuh dari seorang anak SMP yang gak ngerti apa-apa, yang taunya cuma komitmen, mau dipakai Tuhan, mau bertumbuh. Tapi hari ini saya melihat apa yang saya lakukan dulu, apa yang saya tabur, benih-benih itu bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itulah kalau kita ini bertumbuh saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Lah, Yesus menggambarkan bahwa pertumbuhan rohani adalah tanggung jawab setiap kita. Yang setuju katakan amin.
Pertumbuhan rohani itu bukan tanggung jawabnya pendeta saudara. Bukan tanggung jawab gereja yang ada di mana saudara di tempat ini. Tapi setiap pertumbuhan rohani adalah tanggung jawab kita masing-masing. Sebab urusan Tuhan pakai kita bukan urusan sama gereja. Enggak, gereja ini cuma bisa memprogramkan saudara. Tapi kembali keputusan kita mau bertumbuh atau tidak adalah keputusan setiap kita saudara. Kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. Yohanes tuliskan tentang pertumbuhan rohani. Firman Tuhan katakan gini, aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14. Jadi ayat 12, 13 ini adalah surat Yohanes kepada jemaat gereja Tuhan yang berbicara tentang sebuah pertumbuhan rohani. Dan di ayat 14 diulang kembali, next. Ya, jadi kalau saudara tahu firman Tuhan itu kalau sampai ditulis 2 kali, bahkan berulang-ulang kali dibahas, itu artinya begini, betapa pentingnya itu yang harus ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebagai anak Tuhan. 14 dia rangkum kembali, dia tuh bilang gini, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Yohanes, apa yang ditulis oleh Yohanes, dia menekankan sebuah tujuan kerohanian. Artinya kalau Tuhan panggil setiap saudara dan saya, waktu bagaimana kita ini mengalami pertobatan, kita ini mengalami kasih karunia diselamatkan Tuhan. Bukan sekedar kita ini diselamatkan, dah urip-urip dewe terserah setelah itu terserah Anda. Enggak saudara. Tapi Yohanes mengingatkan kembali kepada gereja Tuhan hari itu. Bahkan kepada setiap saudara dan saya pagi hari ini. Bahwa kita harus mengalami sebuah pertumbuhan. Ada 3 fase pertumbuhan yang Yohanes ajarkan kepada setiap kita. Dan kita akan belajar. Mengapa fase pertumbuhan ini penting? Karena normalnya kehidupan itu adalah bertumbuh. Saya ulang. Kenapa pertumbuhan itu penting? Karena normalnya kehidupan itu adalah bertumbuh. Artinya kalau kita enggak bertumbuh, kita enggak hidup. Kita enggak punya yang namanya kehidupan. Yang kedua, bahwa di satu titik kedewasaan, kematangan, atau tingkat pertumbuhan yang paling tinggi, di titik itulah semua potensi yang Tuhan taruh dalam setiap kita, benih surga, apa yang surga miliki, yang diberikan pada setiap kita itu akan terjadi, akan keluar pada waktu kita matang. Selama biji sesawi ini dia enggak mati dan dia enggak bertumbuh saudara, maka biji ini cuma tetap kecil. Dia akan mudah hilang, dihinjak, ditiup bahkan habis. Tapi kalau dia bertumbuh, dia akan menjadi kuat. Bahkan orang bisa menikmati, makhluk-makhluk hidup menikmati kehidupannya. Fase pertumbuhan yang pertama dikatakan adalah fase bayi atau anak kecil. Ayat 12 tadi katakan, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Yohanes sedang menggambarkan yang pertama adalah fase anak-anak. Kapan fase anak-anak dimulai? Adalah waktu kita ini diampuni dosa kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya begini, apakah saudara di sini semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang sudah saudara boleh lambaikan tangan, amin. Supaya kita bisa saling melihat. Sudah saudara ya, saudara sudah diselamatkan. Pertanyaan kedua, kapan pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun. Artinya apa saudara? Artinya bahwa pertumbuhan rohani tidak ditentukan dari berapa lama kita ada dalam gereja.
tapi ditentukan dari setiap fase-fase dalam kehidupan. Kita mengalami kelahiran baru pada waktu kita dibaptis, percaya dan dibaptis. Ibarat sebuah benih. Next. Fase anak ini bicara tentang apa sih? Fase anak bicara tentang pengertian kita masih nol atau mungkin sedikit. Ya. Seorang anak kecil itu makanya kalau saudara punya anak ya, anak kecil mulai bertumbuh, kan mesti apa aja ditanyain saudara. Betul saudara ya? Mama, kenapa burung bisa terbang? Gitu kan. Apa aja ditanyain, kadang-kadang saya sebagai orang tua juga capek gitu saudara ya. Tapi yang bagaimana lagi? Saya mungkin dulu juga begitu. Artinya sejak dia lahir nol. Dia butuh sesuatu informasi. Dia butuh sesuatu pengertian yang harus dia tahu. Makanya dia tanya, kenapa sih kalau hujan dingin? Kenapa kalau hujan ada geledeknya kan gitu, tiba-tiba jadi gelap? Kenapa kalau siang jadi panas? Kenapa kalau sore mataharinya warnanya berubah? Ditanya semua saudara. Lah fase ini kita juga sama. Yuk kita ukur. Bagaimana pengertian kita tentang firman? Selama kita bertobat, sejak kita bertobat sampai hari ini. Seberapa dalam pengertian kita tentang pertobatan, tentang panggilan, tentang baptisan. Kalau hari ini sampai kita bertanya, kenapa saya harus ke gereja? Nah, jangan-jangan saudara masih bayi. Kenapa saya harus menabur untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa saya harus melayani? Kenapa saya harus berpuasa? Kenapa saya harus berdoa? Apakah wajib berdoa? Sementara kita sudah melayani Tuhan, kita masih tanya. Kita masih merasa bahwa yang namanya doa adalah sebuah kewajiban. Ya, seperti seorang anak kecil yang merasa bahwa makan itu adalah seperti sebuah kewajiban. Betul atau betul saudara? Saya itu nggak bisa rasa lapar sampai saya itu kelas umur 5 SD saudara. Karena sejak kecil sampai kelas umur 5, makan saya nggak pernah telat dan saya itu, kalau namanya jam makan, itu udah jam paling bencekno istilahnya gitu saudara ya. Karena sepertinya terpaksa makan saudara. Lah hal-hal ini yang menjadi indikator pengertian nol sedikit. Makanya apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu belajar firman. Kalau hari ini saudara banyak hal nggak ngerti tentang kebenaran firman. Belajar tentang kebenaran firman. Ada som, kemarin som dibuka saudara. Ayo, saya juga ikut lagi. Dengar apa yang teman-teman sampaikan tentang kebenaran firman. Mungkin ada hal-hal yang saya lupa, saya juga nggak ngerti. Saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Jangan sampai karena kita nggak ngerti kebenaran firman, kita bisa ditipu orang. Orang itu bisa ditipu karena apa? Karena dia nggak tahu kebenaran. Betul saudara ya? Penipuan-penipuan itu berhasil, kenapa? Karena dia nggak tahu kalau dia ditipu. Karena dia nggak ngerti kebenaran yang sebenarnya. Makanya bisa ditipu. Makanya firman Tuhan bilang gini, kamu akan merdeka kalau kebenaran itu ada dalam hidupmu. Kita ngerti tentang kebenaran firman. Nah yang kedua saudara, fase ini adalah fase seperti bayi yang kita membutuhkan keluarga. Hal yang kedua adalah kita butuh keluarga, kita nggak bisa hidup sendiri. Makanya kita perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal yang sehat. Yang gereja yang sehat itu apa sih? Keluarga yang sehat itu apa sih? Keluarga yang sehat itu gini loh. Saling menopang, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Tapi juga saling menegur, saling menasehati jika ada yang salah, saudara. Kalau isinya cuma seneng-seneng aja kan gitu kan. Percayalah itu bukan keluarga. Ada dari saudara nggak pernah dimarahi papa mamamu? Nggak ada saudara ya. Pasti pernah semua. Sedikit banyak dihajar pernah, dimarahi. Sesabar-sabarnya orang tua kita, dia tahu apa yang terbaik buat anaknya saudara. Ya kadang-kadang kalau di dalam keluarga kan kakaknya suka ganggu, adiknya suka merebut, biasa ya. Makanya dalam gereja Tuhan, ini anak Tuhan lagi sudah teman pelayanan, kok masih sukanya merebut, biasa. Kita sama-sama masih bertumbuh saudara. Dalam keluarga juga sama.
Tapi justru ini yang kita butuhkan, rumah. Sudah bisa bayangkan seorang bayi tanpa keluarga, apa yang terjadi? Dia akan menjadi liar. Kalau ini bayi dipelihara sama serigala, dia bisa menjadi serigala. Kalau bayi ini dipelihara oleh kumpulan monyet, jadi Tarsan saudara ya. Manusia tapi sikapnya seperti Tarsan. Makanya kita butuh keluarga yang baik, yang sehat. Gereja yang bertumbuh. Saya bilang sama anak saya, dia mau kuliah di Surabaya, saya bilang gini, gak usah bingung cari pelayanan. Cari gereja yang kamu bisa bertumbuh. Cari gereja yang kamu digembalakan. Pelayanan bisa apa saja, bisa bentuknya apa saja. Sebab kalau Tuhan, kamu sungguh-sungguh dalam pelayanan, Tuhan bisa pakai kamu. Dimanapun, dari manapun awalnya kamu pelayanan. Gak usah bingung dengan pelayanan. Yang penting begini, kita bisa bertumbuh. Kita mendapat makanan-makanan yang sehat. Bayi ini akan bertumbuh dengan baik kalau dia mendapat makanan yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Tapi berapa banyak seringkali kita merasa begini, wah Pak pendetaku tuh kalau khotbah bingungi Pak. Khotbahnya pendeta saya tuh gak menarik Pak. Saya suka dengerin khotbahnya dari gereja yang di Jakarta gitu ya. Ada gereja Gilgal, GPCC dan segala macam yang hebat yang di Amerika khotbahnya bagus-bagus. Saya mau katakan saudara, seburuk-buruknya orang tuamu masak ya, tapi percayalah bahwa makanan yang terbaik adalah dari orang tuamu. Betul atau betul saudara? Kalau saudara sebagai seorang mama-mama saudara tahu ya. Dulu istri saya waktu masakin buat anaknya saudara ya, nggak ngerti karena anak pertama. Dikasih makanan yang terlalu berasa. Akhirnya apa saudara? Anaknya jadi rewel. Kalau makanannya nggak enak, kurang berasa dia nggak mau saudara. Lalu ada seseorang bilang, kalau buat makanan buat anak, nggak usah terlalu banyak micin, nggak terlalu banyak gula macam-macam. Yang penting sehat. Kadang-kadang bahkan nggak ada rasanya. Bahkan kadang-kadang mungkin nggak enak. Tapi yang penting sehat. Setuju saudara ya? Nah, percayalah saudara, kalau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya ini kalau saya diberi tugas menyampaikan firman. Hal yang pertama yang saya lakukan begini, saya berdoa. Tuhan itu mau bicara apa Tuhan buat jemaatmu Tuhan. Ayo Tuhan bicara sama aku. Tunjukkan sesuatu. Kalau Tuhan mau bicara, saya bukan berusaha untuk gini. Wes aku isone iki, pokok iki sing tak sampai no kan gitu. Enggak, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan kami bergumul, mendoakan saudara semua yang Tuhan percayakan, domba-domba yang Tuhan percayakan, termasuk waktu kami melayani, termasuk waktu worship leader menyanyikan sebuah naikan pujian penyembahan. Kita ini nyanyi bukan karena sekedar kami bisa nyanyi atau hobi nyanyi. Tapi kami benar-benar mau tanya Tuhan, Tuhan hari ini Tuhan mau bicara apa? Hari ini apa Tuhan mau kasih makan apa buat domba-dombamu, buat jemaatmu. Karena itu saudara, pertumbuhan yang terbaik adalah kalau makanan dari rumah gereja saudara, home church saudara. Saya ini bertobat dan bertumbuh di Surabaya saudara ya, di gereja Manyar. Satu hari saya sudah melayani musik, saya dipanggil, diminta tolong untuk melayani di gereja lain. Mungkin karena mereka cocok dengan pelayanan saya saudara ya. Lalu gereja itu bilang gini, dah kamu pindah aja di sini. Kalau kamu pindah di sini, kamu komitmen persembahanmu 2 kali lipat. Saya ditawari gitu saudara. Jujur hari itu menarik. Sebagai seorang yang masih sekolah, kuliah, sudah bisa bayangkan. Bisa beli baju yang bagus tanpa minta orang tua. Bisa beli sepatu saudara ya. Kalau itu bahkan teman saya bilang gini, ya pindah, lihat aku udah beli mobil sendiri kan gitu kan. Secara daging enak. Tapi hari itu saya bersyukur, Roh Kudus bilang gini, kamu coba dulu. Kalau kamu bertumbuh gak apa-apa, tapi kalau gak bertumbuh gak usah. Saya hari itu selesai pelayanan, saya duduk sebagai jemaat, seolah saya dengerin firman. Beberapa kali saya melayani, saya dengerin firman. Saya uji, saya bilang gini dalam diri saya kok gak bertumbuh ya. Saya bilang sama pemimpin worship leadernya, pemimpin ibadah, saya bilang maaf, saya nggak mau komitmen di sini, saya nggak bisa komitmen karena saya sudah uji, saya tetap ada di gereja rumah saya.
Hari itu mungkin orang bilang, oh khotbahnya Pak Alex selalu berkat, khotbahnya itu aja. Enggak masalah, apa kata orang terserah. Yang penting saya bertumbuh kok. Buktinya saya bisa melayani, saya dimuridkan juga di gereja itu, saya bertumbuh di gereja itu. Banyak orang mencemooh gembala saya, gereja digonjang-ganjing. Bahkan saya pernah pelayanan saudara ya, diusir, dipecat dari pelayanan di gereja itu saudara. Karena beberapa pemimpin gak cocok sama saya saudara. Diusir, dicoplok saudara. Saya bilang, terserah. Saya tahu ini rumah yang Tuhan tentukan, saya gak bisa pilih lahir di mana. Saya tetap harus ada di situ. Dan bersyukur, saya bertumbuh di situ sampai hari ini saudara. Makanya ini penting fase ini saudara. Goal dari fase ini apa? Dikatakan ayat 14, hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Goal dari fase ini adalah kita mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Kalau kita beribadah, sudah belajar firman, sudah menyanyi, menyembah, satu aja goal, kerinduan yang taruh di dalam setiap kita. Tuhan, aku mau ketemu Tuhan sebagai Bapa. Dan percayalah, Tuhan akan menunjukkan hidupnya, kasih setianya sebagai seorang Bapa. Kehadiran Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam setiap kita. Fase yang kedua, cepat saja. Fase yang kedua, ayat 14 tadi dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan dunia. Setelah kita mengenal Tuhan melalui firman, maka firman Tuhan, karena kamu sudah kuat dan kamu cukup mengenal Bapa melalui firman, maka Tuhan bilang, Yohanes katakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Tuhan sedang membawa kepada sebuah fase. Fase orang muda. Setelah fase anak-anak, fase orang muda. Apa fase orang muda ini? Dikatakan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini adalah goal tujuan kita. Tuhan bawa kepada fase ini. Next, bahwa fase orang muda, ini bicara tentang fase peperangan, fase pertandingan. Kita nggak lagi ada di dalam rumah yang selalu dipenuhi kehidupan kita. Kita mulai diajar, dilatih Tuhan, ayo nak waktunya keluar rumah, waktunya ke sekolah, waktunya kamu mandiri, waktunya kamu mempraktekkan firman, waktunya kamu memakai firman sebagai senjata, waktunya kalau dulu mungkin orang tua selalu menyediakan yang anaknya butuhkan, perlukan. Ya, berapa banyak saudara merasa bahwa, wah Pak, dulu kalau saya bertobat pertama kali, rasanya mujizat itu gampang banget. Sakit sembuh, gak punya duit, tiba-tiba Tuhan bisa kirim duit. Yang namanya minta berkat itu bisa enak, cepat sekali. Tapi sekarang kok tambah susah Pak jadi orang Kristen. Ya, pernah saudara kepikiran gitu? Karena saya pernah dengar sendiri, seorang hamba Tuhan, pendeta yang saya anggap senior ya. Dia bilang gini, waktu itu dia mengunjungi temannya yang sakit kanker, sesama hamba Tuhan, sama sakit kankernya. Dia sakit kanker saudara ya, dan dokter vonis ini udah parah. Lalu dia dengan rasa iba, dia bilang gini, itu saya ada di situ dan saya dengar. Iya ya, kenapa kalau orang-orang yang baru bertobat itu bisa mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tapi kita nih yang kadang-kadang jadi hamba Tuhan, sudah hamba Tuhan. Kadang-kadang doa itu sepertinya enggak dijawab Tuhan. Sepertinya Tuhan itu enggak ada. Sepertinya Tuhan itu enggak peduli. Apakah cuma Tuhan itu bekerja kepada orang-orang yang baru bertobat? Saya hari itu nyantol dalam pertanyaan itu, iya ya kenapa? Sampai firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya kita sedang ada dalam fase peperangan. Adalah fase di mana kadang-kadang bukannya Tuhan enggak menolong kita. Tapi Tuhan kadang-kadang membiarkan kita. Ini waktunya kamu belajar berperang. Ini waktunya kamu belajar bertahan. Ini waktunya pertandinganmu. Dan kamu harus dilatih. Seperti seorang anak yang waktunya tiba di sekolah. Dia harus belajar makan sendiri di sekolah. Dia harus maju sendiri di sekolah tanpa orang tuanya. Dia harus berani berbicara tanpa orang tuanya ada di belakangnya. Dan itulah fase waktu kita kadang-kadang merasa ditinggal Tuhan sendirian. Percayalah bahwa Tuhan bukan meninggalkan kita. Bukan Tuhan melupakan kita. Tapi ini adalah fase Tuhan mau kita bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat
dan semakin besar. Sebab tanpa tantangan, tanpa pencobaan, tanpa rasa sakit, tanpa tekanan, percayalah, kekristenan akan mati, saudara. Saudara boleh cek, sejarah sudah membuktikan. Negara-negara yang Kristen sudah sejak dulu, yang dimana undang-undang melindungi kekristenan, dan itu sudah kekristenan ada di mana-mana, buka gereja gampang sekali, orang bicara Yesus gampang sekali. Tapi percayalah hari ini, banyak gereja dijual. Di Eropa gereja ditutup, di Amerika gereja sudah berubah, saudara. Karena kemudahan, karena zona nyaman. Tapi saudara lihat, gereja yang bertumbuh, justru gereja yang sedang mengalami himpitan, mengalami tantangan yang luar biasa, mengalami sesuatu yang itu istilahnya gini loh, antara hidup dan mati kalau kamu ikut Tuhan. Kalau sampai ketahuan, itu urusannya nyawa, saudara. Kalau saudara tahu orang-orang Kristen di Cina, oh mereka orang-orang luar biasa. Mereka bisa ibadah loh saudara di gua. Mereka bisa ibadah loh saudara. Dengan hanya Alkitab yang satu sobek, satu kertas itu saudara. Dan kalau itu ada Alkitab dimasukkan, mereka terima Alkitab itu mereka bisa bagi itu Alkitab. Mereka bisa hafal setiap ayat, mereka bisa teguh. Bahkan kadang-kadang mereka ditangkap, dipukuli saudara, di penjara saudara. Keluar dari penjara apakah mereka sudah gak jadi orang Kristen? Justru mereka semakin kuat, semakin bersaksi bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan yang hidup dalam setiap masalah dan persoalan. Karena itu bukan berarti kita minta hidup susah, enggak. Tapi kalau hidup susah Tuhan izinkan, artinya bahwa hidup susah, pencobaan, masalah persoalan, kalau Tuhan izinkan, artinya itu ada sebuah tujuan. Dan tujuannya adalah membuat kita semakin kuat. Yang setuju katakan amin. Makanya firman Tuhan bilang gini, Yohanes bilang gini, karena kamu kuat dan firman tinggal di dalam kamu. Tuhan lihat, Tuhan sudah ukur. Tuhan gak asal buang kita. Dia gak asal lempar kita dalam pencobaan. Enggak saudara. Justru karena agar sebuah potensi iman kita ini keluar. Tuhan berikan pencobaan dalam hidup kita. Tuhan izinkan tekanan-tekanan terjadi. Agar potensi iman, buah-buah iman kita, karakter kekristenan kita ini keluar. Satu hari saya diajak teman saya, dia pamer mobilnya saudara, yang baru. Dia bilang gini, ini mobil sport terbaru. Saya bukan tipe orang yang suka ngebut, ya. Saya juga nggak tahu banyak tentang mobil. Tapi karena dia sahabat, dia pamer aja. Saya disuruh coba, diajak ke tol saudara. Itu mobil nggak baru sih, bekas, tapi itu mobil limited edition di Indonesia. Ya, kalau saudara tahu Lancer Evo berapa gitu saudara ya. Karena mobilnya dia saya yang coba setir saudara ya. Saya cuma lari 60, 70, 80. Dia bilang gini, kamu ini ngenyek aku ya kalau nyetirmu kayak gini. Kamu tak ajak test drive ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwa hebat, mobil ini hebat. Sudah jangan sungkan, injak dalam-dalam itu ya. Injak dalam-dalam gasnya. Selama kamu gak injak dalam-dalam gasnya, mobil ini gak ada bedanya dengan mobilmu dia bilang ya. Hari itu saya cuma naik Katana saudara ya, Katana 1000 cc. Ya. Yang kalau jalan 60 udah gelodakan kemana-mana saudara ya. Gak ada cara lain. Bagaimana mengeluarkan potensi dari mobil ini. Waktu dia diinjak saudara. Diinjak habis, diinjak mentok. Maka semua potensi keluar. Makanya ada sebuah pepatah bilang gini, seorang pelaut yang handal tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Dan seorang pejuang prajurit yang hebat, dia nggak pernah ditempatkan di zona yang nyaman. Tuhan membentuk setiap kita menjadi orang-orang yang menang, yang sanggup mengalahkan yang jahat. Yang jahat bukan roh jahat, bukan tetangga kita yang jahat. Tapi pikiran-pikiran kita jahat, karakter kita yang jahat, yang ada di dalam yang jahat. Yang ini harus dikeluarkan dengan firman, dengan kedisiplinan, dengan tempaan, dengan gosokan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 2-4. Next, firman Tuhan bilang gini, ini yang ditulis oleh Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus ini martir pertama dari murid Yesus. Ya.
Firman Tuhan Yakobus tulis gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin ayat ini bukan ayat favorit. Jujur kalau Paskahan atau Natalan saudara dapat ayat seperti ini mungkin saudara akan bertanya. Gitu ya. Iki sing nulis ayat sopo, ya, biasanya Pak Toto kan yang ngasih ayat-ayat. Ini pasti Pak Toto ngelindur ini. Enggak, ini ayat saudara. Ini firman, ada di Alkitab kita. Dan Yakobus enggak salah. Dia bilang gini, anggap suatu kebahagiaan. Kapan kita berbahagia? Kapan orang Kristen berbahagia? Justru dikatakan waktu kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita fokus kepada pencobaan, kita akan sedih. Tapi kalau kita fokus kepada hasil dari pencobaan, maka kita akan berbahagia. Ujung dari pencobaan seperti saya sampaikan, bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan adalah selalu membawa ke sebuah tujuan. Dan ini tujuannya dikatakan ayat 4. Dan kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun yang baik. Saya percaya setiap kita mau menjadi orang yang sempurna. Mau menjadi sesuatu yang utuh di dalam setiap kita. Selesai dengan diri sendiri. Ada sesuatu yang baik. Dan tidak kekurangan apapun. Tidak kekurangan sukacita. Gak kekurangan damai sejahtera. Ternyata itu dari mana saudara? Firman Tuhan dikatakan, waktu kamu menganggap bahwa pencobaan adalah sebuah kebahagiaan. Saya beri contoh. Waktu anak saya yang pertama mau lahir itu susahnya luar biasa saudara. Istri saya sudah pembukaan jam 2 malam ya, jam 1 malam ya masuk rumah sakit. Sudah pembukaan 1, 2, ketiga, keempat saudara. Macet saudara. Dan enggak tanggung-tanggung. Macetnya itu bisa sampai 7 jam, 8 jam saudara. Saudara bisa bayangkan, kontraksi terus. Perutnya ini bagian bawah kontraksi terus. Tapi enggak keluar-keluar nih anak. Saudara bisa bayangkan, sampai jam 9 istri saya udah lemes. Saya bilang, sudah dioperasi aja, dioperasi. Dokter bilang, sebentar. Dipacu dulu, dicoba ini yang terakhir, dipacu dulu. Semakin dipacu kan semakin sakit saudara ya. Kontrasinya semakin terus. Sampai benar-benar kehabisan tenaga. Dan kesakitan. Jujur hari itu saya melihat, wow ternyata melahirkan itu seperti ini ya. Makanya anak-anak kalau kurang ajar sama orang tua, nggak hormat sama orang tua. Keterlaluan. Karena ini sudah bicara tentang nyawa, hidup dan mati dan penderitaan. Jam 10 saudara, lahir itu anak saudara. Si Joel saudara, lahir saudara. Oh senangnya luar biasa, kami bersuka cita. Anak itu lahir digendong sama mamanya, diberikan mamanya, dipeluk, dicium saudara. Bersuka cita, terharu dengan sukacita. Setelah itu dibersihkan, setelah masuk kamar, saya tanya, gimana rasanya tadi? Sakit ya? Menderita ya? Dia bingung jawab. Lupa itu. Lupa itu. Ya memang 9 bulan gak enak, sakit, sesek, berat badannya saudara. Jadi gembrot, jadi jelek saudara. Apalagi waktu melahirkan, kesakitan luar biasa, penderitaan luar biasa. Tapi begitu nih anak lahir, hilang itu. Lupa itu. Kapok enggak? Saya tanya, kapok enggak? Ya saudara bisa jawab lah. Sebab anak saya masih tambah 2 sih saudara. Maunya jadi 4 saudara. Saya bilang stop, enggak. Saya kasihan saudara ya. Artinya apa? Ya dia menderita. Tapi enggak menyerah. Sebab tahu bahwa yang di dalam ini ada kebahagiaan. Yang di dalam ini kalau keluar, kalau bertumbuh, menjadi sesuatu yang berharga. Yang enggak sebanding dengan penderitaannya tadi saudara.
Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah, terpaan, gak selesai-selesai. Belum lagi anak, belum lagi pasangan, belum lagi orang tua, belum lagi ekonomi. Kenapa Pak ini terus terjadi? Saya bilang, bertahan aja. Praktekkan firman. Percaya saja. Ini waktunya firman itu hidup. Waktunya firman itu dipraktekkan, diperkatakan. Waktunya firman itu diulang kembali. Dan itulah satu-satunya kekuatan kita. Saat gak ada jawaban. Saat orang lain mengecewakan. Saat sepertinya harapan di depan gak ada. Tapi satu hal yang Tuhan berikan adalah firman. Dan firman Tuhan katakan, next. Bahwa melalui penderitaan, melalui pencobaan, justru dikatakan kita ini menjadi matang dan sempurna. Yang terakhir, saya minta pemain musik maju ke depan. Fase yang terakhir adalah fase kedewasaan. Setelah kita dilatih berperang, kita menjadi orang-orang yang dewasa. Apakah selesai? Enggak. Firman Tuhan katakan, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Ini bukan kepada pria, kepada setiap kita yang rindu kedewasaan. Satu hari kelak kita akan sama-sama menjadi dewasa. Dikatakan, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Yang pertama, kita mengenal Bapa. Yang kedua, kita mengenal Tuhan melalui kuasa, firman-Nya. Kita dilatih, diuji berperang. Dan yang ketiga, kita pada satu tingkatan, kita mengenal Tuhan. Bukan sebagai orang lain, bukan sekedar Bapa, tapi sebuah pribadi yang ada tinggal di dalam setiap kita. Karena itu firman Tuhan dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Arti kata tinggal itu apa sih? Arti kata tinggal itu gini loh. Sesuatu yang kita nggak bisa terpisah. Sesuatu yang apapun keadaan dunia ini tuh nggak bisa memisahkan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang paling berharga dalam kehidupan kita cuma satu. Yaitu Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Yang telah menyelamatkan kita. Yang telah menyertai kita di masa-masa sulit. Yang melatih kita sampai pada satu titik. Bahwa kita ini ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan kita bertumbuh, kita menjadi mempelai. Seorang mempelai ini adalah seorang yang dia pandang bahwa yang paling hebat cuma satu, pasangannya. Betul saudara ya? Kan gak mungkin saudara mau menikahi istri saudara tapi saudara masih punya simpanan gitu ya. Ini kan kalau gak orang aneh gitu saudara ya. Tapi cuma satu, gak bisa hidup kalau gak ada Tuhan. Tuhan juga sama. Kangennya cuma sama kita, selalu menemani kita, selalu ada dalam kita. Ini kerinduan Bapa, kerinduan surga. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Artinya firman bukan lagi cuma ada di luar, bukan lagi sekedar hafalan, bukan lagi sekedar pengetahuan. Tapi firman sudah menjadi kehidupan dalam setiap kita. Sehingga apapun perkataan kita menghasilkan buah yang baik. Apapun perbuatan kita kan ada firman Tuhan di dalam kita. Perbuatan yang baik, yang bisa dinikmati banyak orang. Ibarat sebuah tangga saudara. Waktu posisi kita ada di bawah, kita ini seperti fase anak-anak. Tuhan mau kita bertumbuh. Fase orang muda. Dilatih naik. Kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih matang, lebih utuh. Jangan puas. Di fase yang kedua ini benar, saudara bisa melihat lebih jauh daripada apa yang di bawah. Tapi tunggu, waktu kita ada di fase dewasa, kita di bawah Tuhan lebih tinggi. Mungkin di bawah ada kemacetan, tapi kalau orang yang ada di atas, dia bisa lihat, itu ada jalan keluar. Di sana ada jalan keluar. Pak, tapi di bawah macet, sulit hidup gini-gini. Gak apa-apa, tenang. Di situ ada jalan keluar. Orang yang ada di atas selalu melihat pengharapan yang jauh. Karena dia lebih tinggi. Amin saudara. Dan orang yang ada di atas ini
hidupnya lebih baik daripada yang ada di bawah. Amin. Karena saudara ada di atas, kita ada di atas. Maka kita akan punya keluarga yang lebih baik, pasangan yang lebih baik, ekonomi, bisnis yang lebih baik daripada waktu kita ada di bawah. Kita bisa memandang Tuhan dengan cara yang lebih baik daripada waktu kita di bawah. Kehidupan yang jauh lebih baik. Pemandangan yang jauh lebih indah daripada waktu kita di bawah. Adalah waktu kita bertumbuh. Dan orang yang di atas bisa berpikir lebih baik, bisa bertindak lebih baik daripada yang ada di bawah. Bisa memperlakukan istrinya, pasangannya, anaknya, temannya lebih baik daripada yang di bawah. Karena di bawah nggak bisa lihat apa-apa, saudara. Karena itu saya sampaikan, hadiah yang terbaik buat pasangan saudara, hadiah yang terbaik buat istri-istri adalah kalau ada pria-pria yang bertumbuh. Yang pria katakan amin. Amin. Besok Selasa ada ibadah pria, datang ya. Kita belajar tentang pertumbuhan seorang pria. Hadiah yang terbaik buat suami-suami kalau ada ibu-ibu, wanita-wanita yang juga bertumbuh di dalam Tuhan. Hadiah yang terbaik buat anak-anak dan buat keluarga saudara. Kalau kita sebagai orang tua yang bertumbuh, mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan kami hati yang taat. Untuk kami ini bertumbuh Tuhan. Untuk kami ini punya komitmen. Untuk kami ini punya kerinduan Tuhan. Bertumbuh Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau membuat gereja-Mu ini menjadi gereja yang dewasa. Dan satu hari kelak waktu Engkau datang kembali sebagai mempelai pria. Engkau mendapati setiap kami menjadi mempelai wanita yang dewasa. Yang siap. Urapan-Mu dalam setiap kami, berkat-Mu dalam setiap kami semua di tempat ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Ada persembahan misi, ada persembahan persepuluhan, persembahan taburan. Mari kita bawa dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa. Biarlah setiap taburan-taburan kami ini Tuhan menjadi benih yang terbaik yang akan bawa terobosan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-Mu yang menabur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tambahan pengumuman yang saya mau sampaikan adalah
hari Selasa besok ada ibadah kopi jam 6 atau jam 7 ya? Jam 6 ya. Ya, di tempat ini Saudara, kita akan dilayani oleh Pak Jarod Wijanarko, seorang hamba Tuhan yang dipakai, yang memberkati banyak keluarga, yang memberkati banyak pria-pria juga, Saudara. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, muliakan namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sekali lagi katakan untuk Tuhan kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, mulialah namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Katakan sekali lagi, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Engkau yang layak menerima pujian, Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Karena Engkau baik, Engkau telah memelihara setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami akan berpisah, kami akan berpulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami membawa segala berkat-berkat rohani dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Kau memberkati, mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami masalah persoalan. Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Kau terus memperbaharui kekuatan setiap kami Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan. Berkati juga buat kota ini, bangsa ini Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sedang melawan COVID. Kami berdoa Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas Indonesia. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan membawa kepada setiap kehidupan saudara dan saya, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita, orang tua kita, siapapun dalam kehidupan kita. Tuhan ini hidup kami Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Tuhan Kau yang membawa setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Pulanglah dengan segala-segala berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, bahkan timbul dalam hati kita. Tapi percaya bahwa surga telah menyediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan akan menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan barang sedetik pun. Karena Tuhan adalah gembala agung kita. Dialah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tuhan yang selalu mengarahkan wajahnya, memberkati kita, mengasihi kita. Pulanglah pagi hari ini dengan segala berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.